mengajukan kepada Pak Nardi dan Pak Ari untuk menerapkan budaya positif menjadi program sekolah kita melalui keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Sebelumnya sampun pernah mendengar keyakinan kelas atau segitiga restitusi nggih? Sampun. Kalau kita buka di PMM itu pasti ada. Baik, saya sampaikan pakai bahasa Indonesia aja nggih. Di mana latar belakang budaya positif yang akan kita terapkan di sini adalah karena pendidikan itu merupakan tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat dituangkan melalui penerapan budaya positif di sekolah. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini tujuan kita menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas diantaranya menumbuhkan kebiasaan murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama nanti. Kemudian menumbuhkan murid-murid yang menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal dan juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jika kita melihat selama kita menjadi guru, terkadang itu kita miskonsepsi atau miss itu kesalahan konsep gitu. Maksudnya penangkapannya kita yang intinya masih belum memahami bahwa terkadang kita itu membentuk suatu ilusi. Jadi terkadang kita tidak tersadar atau mungkin kita sampai berlarut-larut tuh kita sebetulnya menciptakan ilusi untuk kita sendiri terhadap murid kita. Di antaranya kalau menurut Dr. William Glasser itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang kita berikan ke anak. Contohnya seperti kita itu punya ilusi bahwa guru itu yang bisa mengontrol murid. Pada dasarnya itu sebetulnya kadang murid itu harus menunggu kita atur dulu atau kita kontrol dulu untuk sampai mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Nah itu terkadang membawa anak-anak yang kita tidak sadari itu mereka itu menjadi kebutuhan dasar yang harus dikontrol dulu. Tetapi dari dalam dirinya itu tidak ada kemauan atau tidak ada motivasi internal atau intrinsik untuk melakukan hal itu. Jadi seperti ketergantungan terhadap kita. Kemudian ilusi yang terkadang tidak sadar kita bentuk itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat di mana kita melakukannya dengan bujukan, rayuan. Terkadang kita sampai memberikan pujian, penghargaan, tetapi hanya dengan tujuan supaya dia melakukan apa yang kita inginkan, apa yang seharusnya mereka kerjakan, apa yang seharusnya mereka ikuti aturan. Padahal terkadang hal tersebut itu kita tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu tidak menginginkan hanya sekedar dibujuk atau hanya sekedar penghargaan, karena mereka tidak melakukan juga dari motivasi internal. Kemudian ilusi yang lain yang terkadang kita sendiri yang membuat itu bahwa kita merasa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter mereka. Padahal di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid kita itu membentuk mereka atau mengarahkan mereka itu ke identitas yang gagal. Jadi si anak tidak menemukan jati dirinya yang sebenarnya seperti apa. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif dan terkadang itu kita jadi sulit mengidentifikasi sebetulnya saat ini perilaku dia yang sebenarnya itu yang seperti apa. Benar nggak yang saat ini dia bilang misalkan ya bu, siap bu. Nah seperti itu sampai kita kadang tidak mengetahui kebenarannya. Kemudian ilusi yang terkadang kita bentuk sendiri itu bahwa kita merasa kita yang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita wis kowe manut to, bulu iki wis paling ngerti, wis luwih lair dhisik. Nah, seperti itu terkadang yang membawa anak-anak kita itu merasa bahwa kita yang punya tanggung jawab kepada mereka tanpa kita menerima bagaimana mereka punya keinginan atau menyampaikan apa yang ingin dilakukan.
Nah, sekarang Bapak Ibu, sedangkan kalau sesuatu orang, maksudnya seseorang atau murid kita itu melakukan perilaku, itu sebetulnya ada 3 motivasi yang dilakukan oleh anak atau kita. Yang pertama, terkadang orang melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, terkadang orang melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, mereka melakukan sesuatu itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, menurut Bapak Ibu, peserta didik atau murid yang Bapak Ibu inginkan, itu mereka melakukan sesuatu itu apakah karena motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga. Menjadi orang yang mereka inginkan. Betul sekali. Jadi, betul. Semuanya pasti Bapak Ibu sama. Menginginkan murid-murid kita jika melakukan sesuatu itu karena motivasi yang ketiga. Mereka ingin menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai apa yang mereka miliki. Jadi bukan karena diberi imbalan, bukan karena takut atau merasa tidak nyaman biar nggak dihukum, biar nggak diseneni Bu Lutfi, biar engkau tak dihukum Bu Lutfi, tidak seperti itu. Atau biar engkau biar entuk permen, biar entuk pujian, biar entuk coklat begitu. Nah, kita hanya ingin anak kita itu, mereka ingin karena dari diri sendiri, karena nilai-nilai yang mereka inginkan. Baik Bapak Ibu, terkadang ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau yang kita sering katakan itu istilahnya gemesi, nakal gitu, dengan nilai-nilai kebajikan atau kadang melakukan pelanggaran, hal itu sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka Bapak Ibu. Jadi kadang seperti, mohon maaf guys, saya menyebutkan satu anak atau apa guys, bisa seperti